Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi Ageng Raditya, dan di video kali ini saya mau ngomongin tentang flat versus cleat. Ini kenapa saya mau ngomongin, kayaknya di channel saya sebelumnya belum pernah ya ngomongin ngebahas ini bener-bener diadu gitu. Nah, karena memang ini adalah never ending topic yang tidak ada habisnya dan tetap seru untuk dibahas. Apalagi mungkin kalian yang masih galau nih, kayaknya gue harus pilih cleat atau flat, atau mau dari cleat mau nyoba flat ya, seperti itu ya. Kita simak aja video berikut ini. Oke nih, kebetulan di depan saya ini udah ada dua sepatu ya. Ini dari Avelio. Avelio itu adalah brand lokal. Seperti yang kalian lihat di sini, ini modelnya yang warna merah, ini yang flat. Ini apa namanya, tipenya pandemic. Saya bisa nebak ini kayaknya memang diciptakan ya, atau ketika ini dibuat itu pas masa pandemi kemarin ya. Jadi mengambil temanya pandemic. Dan ini ada beberapa warna juga nih. Lalu ini ada yang tipe cleatnya, ini modelnya Eon atau Ion bacanya. Ini dia model strap kayak gini ya, ada talinya juga di dalam. Dan ya seperti yang kalian lihat di sini, ini ada untuk naruh si klipnya, lalu dijepitkan di pedal. Nah, di sini saya mau ngomongin mungkin kelebihan dan bisa jadi kekurangannya masing-masing antara sepatu flat dan juga sepatu cleat, beserta mungkin pedalnya. Jadi kan mereka jadi satu nih, nggak bisa dipisahkan nih. Jadi kayak apa sih, kayak roti panggang ketemu keju ya, itu kan satu banget tuh, nggak bisa dipisahkan. Nah, pertama kita nyobain atau ngomongin yang flat dulu ya. Saya sih dua-duanya pakai. Jadi sepatu saya punya pedal cleat dan juga pedal flat, jadi dua-duanya dipakai terus. Jadi ya bisa lah saya ngomongin soal ini. Oke, untuk yang flat, yang ini nih, rata-rata apa sih kayaknya kelebihan si sepatu flat? Nah, yang pasti dari segi pemakaian, ini kalau kita pakai itu layaknya sepatu biasa aja, sepatu normal pada umumnya. Dan memang dari bagian atas nih dia lurus karena memang namanya flat. Oke. Dan bagian softnya apa namanya, solnya nih cenderung lebih empuk ya, dan biasanya sih masih bisa untuk ditekuk gitu untuk si sepatu flat. Ketika dipakai, kamu akan apa ya, rasanya kayak sepatu pada umumnya nih, tidak kayak sepatu sepeda. Mungkin lebih berasa empuk di bagian busa-busanya karena sebagai cushion, jadi buat empuk-empukan gitu, dan juga mungkin untuk protektor juga. Oke, untuk sepatu flat rata-rata seperti itu. Dan biasanya nih kalau apa namanya, flat pedal ya, itu umum lah, karena kamu beli sepeda pun pasti dapatnya pedal flat gitu. Nggak mungkin ketika kamu beli sepeda langsung dapet pedal cleat, kecuali kamu custom ya, jadi oh saya mau langsung diganti nih. Nah, cuman rata-rata kalau beli full bike itu pasti dapat pedal flat. Nah, pedal flat kan cocoknya sama ya sepatu flat juga. Kelebihannya satu itu umum, dan menurut saya apa namanya, ketika kamu pakai pedal flat, untuk membiasakannya sangat mudah gitu, sangat gampang. Jadi kamu pakai goes, ya kamu udah ketemu lah cara goesnya seperti itu. Lalu untuk flat sendiri itu karena umum ya, jadi ya kamu mau nyobain sepeda siapapun asal sama-sama pedal flat itu bisa. Oke. Berbeda kalau misalnya kayak cleat, tergantung nih cleatnya cleat apa dulu nih, Shimano kah, Ring Brothers kah. Nah, itu galau tuh karena dudukannya beda. Oke, mountingnya nih beda, cleatnya nih beda. Seperti itu. Jadi untuk si sepatu flat salah satu kelebihannya. Lalu kelebihan yang lain dari sepatu flat ini, tidak ada komitmen. Jadi kayak apa ya, bukan free trial sih, free practice gitu ya. Jadi pakai ya udah, mau on off-nya itu sangat mudah. Jadi kamu pakai lepas, itu sangat mudah. Terutama untuk misalnya mau latihan trik nih, kayak apa sih, misalnya mau latihan wheelie gitu ya, mau latihan manual. Nah, kalau misalnya pakai flat ini
lebih gampang ketika arah-arah udah mau jatuh, mau accident gitu, itu lebih mudah untuk dilepasnya, dan kamu cenderung lebih refleks untuk mengeluarkan si kakinya. Jadi kayak set, kalau apa sih, kan suka ada yang split second yang serada nyer gitu tuh. Nah, itu untuk si sepatu flat itu lebih mudah untuk on off-nya ya. Jadi tanpa komitmen, lebih fleksibel. Selanjutnya, kelebihan dari cleat, either sepatunya atau pedalnya nih. Nah, biasanya memang untuk sepatu cleat sendiri itu bentuknya nggak kayak sepatu pada umumnya gitu ya. Mereka punya desain khusus. Nah, kecuali yang model kayak enduro gini nih, yang untuk all mountain enduro trail gini, biasanya modelnya mirip-mirip kayak si sepatu flat nih. Dan bagian soalnya biasa lebih keras dan kaku ya, karena memang itu yang dibutuhkan. Mempermudah untuk clip in dan juga clip out. Jadi kalau misalnya bahannya kaku, lebih pergerakan kakinya tuh ketika mau ngelepas itu lebih gampang, pemasukannya. Dan kelebihannya dari si cleat ini itu karena kamu full komitmen ya, jadi kamu udah nggak mikir tentang penempatan posisi pedal. Jadi posisinya udah di situ, ya udah di situ-situ aja. Yang kamu pikirkan adalah tinggal gimana caranya kamu kontrol sepeda maupun pedaling. Nah, ada juga yang bilang kalau sepatu cleat atau pedal cleat ya, itu untuk pedaling lebih efisien. Sebenarnya karena gini nih, tekniknya yang dipakai berbeda ketika kamu pakai pedal flat dan juga pedal cleat. Kalau cleat itu lebih ke cadence ya, jadi mengandalkan putaran, jadi bukan diinjek. Nah, ini yang sempat mungkin menjadi salah kaprah gitu, karena ketika kamu pakai pedal cleat itu tetap kamu nginjek ya, kayak nginjek yang bener tuh kayak pergerakan perputarannya itu cadence ya, jadi kayak gini nih. Nah, bukan diinjek. Nah, itu yang kadang lebih maksimal untuk penyaluran energi ketika kamu pedaling, karena yang ketika kamu bijak, yang belakang kan kayak narik nih, jadi gitu ya. Nah, kalau di flat kan karena dia satu arah nih, ketika kamu injak terus bagian kaki satunya tuh kayak istirahat. Nah, kalau di cleat itu dua-duanya, jadi tenaganya lebih tersalurkan. Sangat bermanfaat untuk sepeda-sepeda yang mengutamakan banyak pedaling kayak XC atau mungkin road biking. Itu si cleat ini memang tempatnya. Rata-rata memang kalau world class atlet atau ya atlet lah ya, untuk XC pun dia pakai cleat karena untuk pedalingnya seperti itu. Dan salah satu kelebihan lain dari si sepatu cleat ini ya bagian tulang kering itu biasanya lebih mulus gitu. Karena kalau flat ya itulah, misalnya lepas pedal atau itu kena tulang kering itu, itu rasanya tuh nyer itu, waduh, kadang sampai nggak cuman bengolan atau berlinang mata. Nah, itu kalau kena tulang kering. Nah, untuk sepatu cleat masalah-masalah seperti itu tuh bisa dinihilkan ya. Jadi kayak udah lupa gitu kena pedal, kena tulang kering tuh kalau pakai cleat hampir hil yang mustahil, kecuali kamu ya accident yang benar-benar wah kecelakaan banget gitu ya. Seperti itu nih. Oke, tadi udah bahas tentang kelebihannya. Nah, sekarang saya mau mungkin cons-nya. Di flat pedal dulu nih. Kalau flat pedal memang masalah penempatan kaki ini yang harus ngatur body positionnya manual gitu. Apalagi kalau model track downhill yang batu-batunya banyak itu, terus sepeda kamu nih nggak pakai full suspension, wah itu bakal kocar-kacir pak. Kaki kemana-mana, wah itu ambak-ambakan lah kalau istilah orang Tangerang tuh ya. Kayak ya itu yang jadi masalah. Jadi potensi untuk lepas dari pedal itu besar untuk si sepatu flat ini. Lalu yang kedua, mungkin yaitu penyaluran tenaganya kurang, karena untuk pedalingnya juga dorong terus ya, tidak ada nariknya, jadi nggak menggunakan teknik cadence yang putaran.
Ya kayak gitu nih untuk si sepatu flat. Untuk sepatu cleat mungkin ini butuh pembiasaan gitu. Jadi butuh pembelajaran tertentu yang mungkin tidak dalam waktu singkat ya, karena untuk melatih refleks on and off. Beberapa sepatu atau pedal itu bisa disetting untuk on off-nya mau empuk kah atau enggak, itu bagus. Tapi kalau memang yang dapat yang keras dan ya udah deh, misalnya kalian crash nggak sempat refleksnya nggak bagus, ya udah jatuh ya sekalian nempel sama sepedanya gitu. Nah itu permasalahan yang paling sering ditemui ketika yang pakai sepatu cleat. Kita nyebutnya sih jatuh bego ya. Ya kalau misalnya jatuh crash itu biasanya otomatis lepas sih. Cuman kalau yang berhenti terus lupa, nah itu saya sendiri ngalamin soalnya. Jadi ya seperti itu untuk si sepatu cleat. Yes, kurang lebih itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalian bisa nambahin nih di kolom komentar. Oke, terima kasih nih Sobat Upgrade udah nonton. Nih saya jadi kebanyakan punya sepatu. Kayaknya di giveaway asik juga nih. Menarik. Oke, ya terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.